Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia bagi semua. Pada video pembelajaran kali ini akan ada penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Baiklah, di awal kita akan mempelajari bagaimana seekor hewan akan tumbuh dan berkembang. Beberapa hewan seperti kucing, ikan, dan kura-kura bereproduksi secara seksual. Reproduksi seksual ini merupakan sistem reproduksi yang melibatkan pertemuan dua sel kelamin. Setelah terjadi fertilisasi atau pembuahan, barulah terbentuk embrio. Lantas, bagaimana embrio itu berkembang? Embrio hewan akan mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang berkembang dalam tubuh induknya, ada pula yang berkembang di luar tubuh induknya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai hewan yang bertelur atau ovipar. Hewan ini mengembangkan embrionya di dalam telur, tetapi di luar tubuh induk. Contohnya hewan-hewan yang tidak bertulang belakang, seperti cacing, serangga, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga hewan yang bertulang belakang, seperti ikan, lalu reptil. Reptil ini sebangsa ular, buaya, cicak. Kemudian ada juga amfibi. Amfibi ini katak atau kodok. Ada juga aves, sebangsa burung, ayam, dan mereka-mereka ini mengembangkan embrionya di luar tubuh induknya. Telur ini berisi nutrisi yang dibutuhkan oleh embrio untuk berkembang. Telur pada hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang yang tinggal di darat seperti reptilia dan burung memiliki struktur telur yang disebut telur amniotik. Coba perhatikan gambar. Ini ada gambar sayatan melintang dari telur amniotik. Di sana kita bisa melihat apa saja yang ada pada bagian-bagian dari telur. Yang pertama ada cangkang. Cangkang ini fungsinya untuk menjaga kelembapan. Kemudian yang ini kuning telur. Kuning telur ini fungsinya untuk mensuplai makanan ke embrio. Kemudian ini ada kalaza yang berfungsi menjaga kuning telur agar tetap di tengah. Lanjut, ini ada putih telur atau albumin. Fungsinya sebagai tempat terjadinya pertukaran gas. Lanjut lagi, ada kepinggir minal. Ini fungsinya menyerap nutrisi dari kuning telur. Lalu ini ada membran cangkang yang berfungsi melindungi bagian dalam telur. Kemudian ini ada membran telur yang berfungsi untuk menjaga kuning telur agar tidak bercampur dengan putih telur. Dan yang ini ada ruang udara. Ruang udara ini fungsinya sebagai sumber oksigen bagi embrio. Baik, masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar adalah hewan yang bertelur dan beranak. Pada hewan ini, embrionya berkembang di dalam telur, tetapi telurnya masih ada dalam tubuh induknya. Sampai akhirnya, telur siap ditetaskan. Saat telur menetas, maka individu baru siap dilahirkan. Embrio pada hewan ovovivipar ini bertumbuh dengan menggunakan asupan makanan yang berasal dari cadangan dalam telur. Contoh dari hewan ovovivipar ini ada ikan hiu, ikan pari, kuda laut, iguana, salamander, dan lain sebagainya. Berikut masuk ke hewan vivipar atau hewan beranak. Embrio pada hewan ini berkembang di dalam tubuh induknya, dan embrio terhubung melalui plasenta. Plasenta ini saluran tempat terjadinya pertukaran material antara embrio dan induk. Si induk memberikan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan embrio untuk berkembang. Sementara si embrio memberikan sampah sisa metabolisme dan karbon dioksida melalui plasenta. Contoh hewan vivipar ini ada gajah, sapi, kerbau, kucing, ikan paus, ikan lumba-lumba, dan lain sebagainya. Baik, sekarang pembahasan berikutnya. Bagaimana hewan muda berkembang? Ya, jadi ada dua jenis hewan. Yang pertama, hewan yang penampakan saat muda dan dewasa tidak terlalu berbeda. Tapi ada juga hewan yang terlihat berbeda pada fase muda dan fase dewasanya. Artinya, hewan tersebut mengalami suatu proses yang dinamakan metamorfosis.
Contohnya adalah udang, serangga, dan amfibi. Nah, kita fokusnya akan membahas yang ada di sini ya. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada udang. Udang, lobster, dan kepiting ini memulai kehidupannya sebagai larva. Kemudian mereka bermetamorfosis menjadi bentuk dewasa. Coba kalian perhatikan gambar di sini. Ada siklus hidup dari lobster. Diawali dengan fase telur yang berlangsung selama 1 bulan. Telur ini dibawa oleh lobster betina. Kemudian telur itu menetas dan mulai memasuki fase larva. Jadi, fase larva ini berlangsung dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4. Masing-masing tingkatan larva lobster ini akan mengalami perkembangan. Kemudian masuk ke fase berikutnya, yaitu fase post larva. Fase post larva adalah fase saat lobster kecil. Setelah itu masuk pada fase lobster remaja. Dan yang terakhir barulah masuk ke fase lobster dewasa. Pembahasan berikutnya adalah tentang perkembangan dari serangga. Serangga ini juga bermetamorfosis. Metamorfosis dari serangga ada 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Lalu, apa perbedaan keduanya? Kalau metamorfosis sempurna, perubahan bentuk yang terjadi dalam pertumbuhannya itu sangat berbeda saat dia larva remaja dan dewasa. Nah, pada metamorfosis sempurna ada 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Sementara pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk tubuh dari fase muda itu sangat mirip dengan fase dewasa. Jadi, hanya bagian-bagian tertentu saja yang berubah. Kemudian, metamorfosis tidak sempurna ini tidak memiliki fase pupa. Fasenya yaitu dari telur, nimfa, dan dewasa. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Yang ini contoh metamorfosis sempurna, yaitu metamorfosis dari kupu-kupu. Pada metamorfosis sempurna, fase larva itu disebut juga fase untuk tumbuh karena pada fase ini tujuannya untuk mencari makan sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah fase larva memasuki fase pupa. Di masa ini serangga memasuki fase berpuasa. Fase pupa ini juga merupakan waktu ketika serangga membentuk struktur tubuhnya, seperti sayap, antena, dan kaki-kaki. Kemudian, yang ini adalah contoh metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tak sempurna ini, wujud nimfa terlihat seperti bentuk kecil dari fase dewasa. Pada fase nimfa ini, pertumbuhan akan terus-menerus terjadi dan akan mengalami pergantian kulit beberapa kali sebelum nantinya memasuki fase dewasa. Baik, pembahasan berikutnya adalah tentang perkembangan dari amfibi. Kehidupan pertama kata itu terjadi di dalam air. Proses fertilisasinya pun terjadi di dalam air. Setelah menetas, barulah berudu mulai berenang. Dia juga mulai menggunakan insangnya. Coba kalian perhatikan gambar di sana. Terlihat bentuk berudu itu sangat berbeda dengan bentuk katak dewasa. Jadi, pertumbuhan dari katak ini dari berudu sampai dewasa tergolong metamorfosis sempurna. Baiklah, saya rasa cukup sekian pembahasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.